Sore semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar organisasi perpustakaan. Dasar-dasar organisasi perpustakaan ini adalah satu, konsep organisasi. Konsep organisasi ini mempunyai definisi, yaitu organisasi adalah wabah dari kegiatan atau aktivitas sumber daya manusia dalam upaya mencapai tujuan. Organisasi ini dibagi dua, yaitu organisasi sebagai alat manajemen, yang kedua organisasi sebagai fungsi manajemen. Yang berikut adalah proses pembentukan perpustakaan sekolah. Dalam proses pembentukan sekolah ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menetapkan landasan hukum. Yang kedua, menetapkan sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan koleksi. Yang keempat, gedung dan perabot. Yang kelima, menyediakan dan memprogramkan anggaran. Adapun maksud dari kelima bagian itu, yang pertama, menetapkan landasan hukum. Landasan hukum ini adalah kepala sekolah menetapkan kepustakaan tentang penyelenggaraan perpustakaan, antara lain berisi struktur organisasi, tata cara penyelenggaraan, serta tempat dan waktu penyelenggaraan. Yang berikut, menetapkan sumber daya manusia, bahwa kepala sekolah menunjukkan tetangga kepala perpustakaan sekolah, yaitu guru atau tenaga lain yang diberi tugas mengelola perpustakaan sekolah dan diuji oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang berikut, menyediakan koleksi, bahwa kepala sekolah menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang dapat dipinjamkan melalui koleksi dasar. Yang berikut, gedung atau perabot, yang mana kepala sekolah menyediakan gedung atau ruangan atau tempat khusus untuk perpustakaan, serta perabot perpustakaan yang mutlak diperlukan untuk penyimpanan, pengolahan, dan pelayanan. 3. Yang berikut, struktur organisasi perpustakaan sekolah. Dalam struktur organisasi perpustakaan sekolah ini terdapat beberapa peran, yaitu pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Di bawahnya itu adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu sebagai pelaku utama dari 3. Yang berikutnya adalah kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan ini mempunyai peran sebagai kepala dari perpustakaan itu. Terus dari kepala perpustakaan itu dibagi dua, yaitu layanan teknis atau pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Yang kedua itu layanan pengguna. Yang berikut, manajemen perpustakaan. Secara definitif, pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses penggunaan sumber daya yang secara efektif mencapai sasaran. Artinya, proses penggunaan sumber daya ini yang tepat sasaran atau tepat ke pembaca. Nah, di sini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengolahan tenaga kerja, yang keempat, pemotivasian, dan yang kelima, pengontrol dan pengawasan. Di bagian perencanaan adalah proses kegiatan menyusun sasaran dan sumber daya yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsi ditetapkan untuk mencapai perpusdong info. Terus yang berikutnya, pengorganisasian perpustakaan. Penstrukturan. Enggak apa-apa, terus aja. Fungsi manajemen terpenting kedua adalah pengorganisasian, yaitu fungsi yang dijalankan para manajer sesuai dengan tingkatnya. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu penstrukturan. Penstrukturan atau penentuan struktur hasil kerja sama seperti analisis pembagian kerja, sekurang-kurangnya mencakup 2 hal kegiatan utama. Pengelompokan dan pendistribusian tugas. Yang dimaksud dengan program kerja dapat dilaksanakan oleh semua staf atau pelaku dengan mudah, praktis, dan efektif.
Yang berikutnya, pemilihan dan penunjukan staf. Pemilihan dan penunjukan staf yaitu memilih orang yang tepat, prinsip the ring man of the ring place. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemilihan menunjukkan staf sebagai berikut. A. Membuat analisis perhitungan staf yang diperlukan, baik jumlah maupun kompetensi yang diperlukan. C. Fungsionalisasi. Fungsionalisasi adalah penentuan tugas dan fungsi orang dalam unit satuan kerja. Jadi fungsionalisasi adalah pembagian tugas, kalau secara singkatnya itu, atau secara sederhananya pembagian tugas pegawai atau pegawai yang menaungi bidang perpustakaan. Yang berikutnya 4 itu kepala unit kerja. Kepala unit kerja pada dasarnya menyangkut pengolahan aspek administrasi, sumber daya, keuangan, kepegawaian, gedung atau ruangan serta perlengkapan dan peralatan. Yang kelima, tanggung jawab manajemen perpustakaan. Nah, yang berikutnya adalah G. Koordinasi. Secara definitif, pengertian koordinasi menurut Jean de Monnet ialah pencapaian usaha kelompok secara teratur, kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam artinya adalah setiap orang yang pengorganisasi adalah itu seperti orang-orang yang berkumpul atas dasar tujuan yang sama dan mencapai sesuatu apa yang diinginkan bersama. Ya, jadi baik, terima kasih. Dari saya sendiri, saya dibagi ke bagian yang pertama, kepemimpinan mempunyai pengertian. Menurut Hamill dan Crowns, kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu yang memimpin individu suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kita ketahui sendiri, dalam sebuah kelompok harus mempunyai pemimpin, atau dalam sebuah perusahaan atau sebuah kantor atau perusahaan gitu harus mempunyai seorang pemimpin supaya pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang berikut tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dibagi atas 4. Atas 4. Iya. Yang pertama, kita kembali ke tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe karismatik, yakni pemimpin yang memiliki daya tarik, wibawa, dan karisma yang besar hingga kepemimpinan dibagi atas 4. Yang pertama, tipe karismatik, yakni pemimpin yang memiliki daya tarik, wibawa, dan karisma yang besar sehingga memiliki banyak pengikut. Ya, kita ketahui sendiri bahwa seorang pemimpin harus mempunyai wibawa. Jika seorang pemimpin tidak mempunyai wibawa, maka bawahannya akan menganggap remeh seorang pemimpin itu. Yang berikut tipe paternalistik dan materialistik, yakni pemimpin yang kebapakan dan mempunyai sifat antara lain anggapan bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa serta jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan mengembangkan kreativitasnya. Kita lanjut saja. Yang berikut tipe milenistik, yakni pemimpin yang mempunyai sifat antara lain banyak menggunakan sistem perintah, disiplin keras, dan tidak menghendaki saran dan kritik, serta komunikasi hanya berlangsung satu arah. Ya, kita ketahui sendiri, ketika kita mempunyai pemimpin yang begini, bisa kita simpulkan bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa dikatakan pemimpin yang sombong. Yang berikut tipe lazis, yakni pemimpin yang mempunyai sifat praktis, tidak memimpin tetapi memberikan bawahannya berbuat suka hati. Semua tanggung jawab pekerjaan diserahkan kepada bawahannya. Ini juga bisa kita katakan adalah seorang pemimpin yang pemalas. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.